Sesaat lagi Anda akan menyaksikan 1 jam lebih dekat. Kita naik lagi. Udah pindah gitu. Nah, waktu udah di atas itu dia udah terbata-bata. Fatin Sidkia Lubis atau akrab dipanggil Fatin berhasil mencuri perhatian pecinta musik di tanah air melalui ajang pencarian bakat yang dimentori oleh penyanyi Rosa. Fatin yang lahir di Jakarta 30 Juli 1996 mempunyai 2 orang adik laki-laki dan ayah seorang guru matematika serta ibu mantan guru bahasa Inggris. Merupakan remaja yang waktu kecilnya senang menari dan menekuni dunia karate. Fatin yang namanya kini kerap menghiasi layar kaca dan berbagai media tetap memiliki sifat yang low profile. Bahkan ia telah menjadi inspirasi baru bagi adik tingkatnya di sekolah. Saat ini Fatin tercatat sebagai salah satu siswi di SMA Negeri 97 Jakarta. Maka, seperti apa suara remaja berjilbab yang punya faktor X ini? Kita sambut Fatin Sidkia Lubis. Halo semuanya. Tuhan menghadirkan cinta, mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat, cintaku telah dimiliki. Walau besar dan tulusnya rasa cintamu, takkan mungkin untuk membagi cinta tulusku. Dan aku memilih setia. Inilah akhirnya harus ku akhiri. Sebelum cintamu semakin dalam, maafkan diriku memilih setia. Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Halo semuanya, happy anniversary 5 months support. Seribu kali logikaku untuk menolak, tapi ku tak bisa bohongi hati kecilku. Bila saja diriku ini masih sendiri, pasti ku kan memilih
Fatin. Foya. Fatin. Foya. Fatin sini dong, foto dulu dong. Sini. Ini kapan lagi foto sama Fatin, bener nggak? Minta tolong dong fotoin, boleh nggak? Fotoin. Jadi nggak ikutan? Nggak apa-apa, di sini aja berdua. Fotoin. Udah. Kamu pasti sekarang kemana-mana di foto ya? Makasih. Ya, lumayan Kalau banyak. kemana aja tuh, kalau misalnya lagi ke mana, ke mall, di jalan, di. Iya. Hah? Kalau di mall-mall gitu, Fatin. Ah, Fatin. terus aku, terus sama teman-teman aku, bukan Fatin lari dah. Tari, ditinggal tuh orang. Duduk sambil duduk. Oh iya Kak. Ini duduknya mau deketan gini nih, enggak ya? Oke, Fatinnya di sini, aku yang sebelah sini. Nah, terus kalau misalnya ada lagi kemana aja tuh, misalnya banyak minta foto gitu. Paling kalau lagi mall-mall doang sih, mall-mall. Kalau sekolah kan enggak, udah pada kenal gitu. Kalau mall-mall kayak, Fatin, ya aku ngefans banget sama kamu gitu. Paling gitu. Ini Fatinistik ya? Iya. Ada berapa orang? Berapa ratus ribu? Berapa? Banyaknya berapa? Tak Tambah terhitung. terus, amin ya Allah. Di luar studio juga banyak nih yang mau nunggu. Mau foto sama Fatin, siap untuk memberikan senyum terbaik. Siap. Oke, jadi kita akan lihat Fatin dari kecil sampai dengan sekarang, zaman dulu sampai dengan sekarang. Kami kembali saat lagi. Puspa! Gilan! Menenda! Fatin. Dapat dari mana tuh? Grenade, lagu Grenade. Oh, yang bagian Grenade Foya. Oh, baiklah. Yang diingat apa aja tuh waktu di karantina 4 bulan itu? Banyak, iya Eko tahu banget sih. Nasi goreng. Nasi sejati. Baiklah. Jadi di sekolah aku ada nasi goreng, enak banget. Itu enaknya banget. Cuma seharusnya aku nggak boleh, tapi enak banget. Enggak. Tapi ninggalin 4 bulan enggak susah ngejarnya ya? Susah banget. Ulangan susulan kan waktu itu. Sempat kayak 1 hari itu aku ada jadwal. Cuma hari itu juga aku harus ulangan susulan 4 pelajaran. Jadi kayak bismillahirrahmanirrahim. Gimana belajar ya tuh yang ngejar 4 bulan hilang gitu. Oke, ini kita akan melihat cuplikan ini nih. Dilihat dulu nih sama Fatin. Oke. Oh iya, saya ingat ketika itu Fatin masih kelas 1, kelas 10. Si Fatin ini terlambat masuk sekolah. Dan peraturan di sekolah kami SMA 97, anak yang terlambat masuk sekolah tidak diperbolehkan masuk sekolah, pintu gerbang dikunci. Nah, Fatin ini nangis. Mau masuk sekolah nggak bisa, mau pulang katanya takut sama ayahnya. Akhirnya si Fatin ini saya bawa ke rumah omnya yang kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah. Dan Fatin saya sembunyikan di rumah omnya, Om Mahmudin. Dan saya sampaikan kepada Fatin, kamu nanti pulang dari rumah Om Mahmudin ini jam 2. Seolah-olah kamu tidak terlambat masuk sekolah. Saya lakukan itu karena ada kasihan dengan Fatin yang sudah nangis, mewek-mewek seperti itu. Itulah cerita Fatin yang saya alami langsung. Oke, yang tadi guru siapa namanya, guru apa? Ekonomi namanya Pak Gozali, dia ada hubungan saudara juga sama aku. Kayaknya. Oke, nah ini halo Pak. Ada aja. Dan Bapak tadi ceritanya di belak-belakan banget. Ini ketahuan. Tapi emang gitu ya Pak ya? Oh, emang begitu. Itu beneran. Nangisnya sampai yang gitu. Pokoknya kalau kita kebetulan bawa kamera harusnya direkam itu. Biar lebih lengkap bukti-buktinya. Silakan duduk Pak. Oke, terima kasih. Jadi Hendy. nangisnya tuh sampai heboh banget gitu. Pokoknya heboh deh. Di situ kan ada kursi, tetangga sekolah. Nangis sendirian di situ. Nangis sendirian, pengen masuk, tapi nggak boleh oleh kepala sekolah. Disuruh pulang oleh guru BK nggak mau, disuruh pulang oleh wali kelas nggak mau. Akhirnya saya, Pak Gozali itu keponakannya tuh urusin, kata guru BK dan guru BK. Tapi kalau sudah cueknya muncul, ya begitulah, cuek banget. Bentuk cuek tuh misalnya. Misalnya, merengek minta nilai yang tinggi. terus. Merengek
kayak tadi minta masuk sekolah, minta masuk ke dalam. Padahal udah terlambat, kayak nggak tahu peraturan aja. Oke. Itu emang beneran kamu suka merengek ke guru apa aja sih? Ke guru yang berpotensi untuk direngekkan. Kalau pelajaran Pak Gosali Ya, oke. tahu Fatin bagus di pelajaran apa, lemah di mana gitu. Pastinya dia yang agak lemah pertama dia matematika, Serius. di fisika, Kan aku IPS. di kimia. Tapi Makanya masuk IPS. ayahanda kan guru matematika. Iya. Terus ada buku yang dibuat oleh ayah kan, buku matematika itu ya? Iya, Buku kayaknya. pelajaran matematika buatan ayahnya Fatin yang judulnya apa? Matematika untuk SMA. Matematika untuk SMA. Beredar di semua sekolah SMA atau Iya, di seluruh SMA DKI, walaupun belum tentu semua sekolah di Jakarta itu menggunakan buku itu. Berarti karangan Bapak Bahari apa? Lubis. Bapak Hari Lubis. Bahari Lubis. Bahari Lubis, Iya. berarti ayahanda Fatin ya. Oke. Oke, nah katanya pernah disita handphone selama 3 bulan? Bener? Ya. Waktu kenapa? Jadi waktu itu apa ya? Karena apa ya? Iya, jadi waktu itu aku suka banget padus. Banget paduan suara kan. Dan sedangkan jadwal padus itu bisa sampai jam 6. Akhirnya di situ tapi gak apa-apa lah. Sampai disita itu gimana? Disita sampai nggak bawa handphone 3 bulan? Iya, diledekin sama teman-teman pada main HP depan gitu. Sengaja banget. Terus aku sedih banget numpang Twitter pakai HP teman. Terus habis itu kalau ada BBM tuh, terus ada personal message-nya tuh aku suka ngeliat kayak, ih kok dia gini, oh sekarang dia sama ini, oh sekarang sama ini, aku ketinggalan gitu. Sekarang nyanyi itu seminggu berapa kali? Atau Bisa tiap hari. bisa tiap hari? Di Jakarta saja kan? Mas sekarang masih bisa tiap hari. Oke, nah yang paling disuka lagunya siapa? Aku sekarang lagi suka Gabriel Aplin. Yang boleh refrainnya dikit nggak? Okay. Maybe I pulled the penny cord, and maybe you're happy I was bored. Maybe I wanted you to change. Maybe I'm the one to blame. Tuh, aku suka. Itu yang lagi suka banget. Iya, penny cord. Fatin. Enak ya. Oke, kalau sekarang ngomong honor nggak mau gitu ya. Tapi nggak boleh. kalau makna ini nih, makna uang sebesar ini untuk Fatin apa? Main warnet 2 paket. Enggak deng, buat beli pulsa paling gitu. Main warnet 2 paket. Terus apalagi nih 20.000 yang buat Fatin nih besar sekali jasanya. Punya teman kali berjasa. Oh, jadi dulu itu pas aku pengen ikut rektor, aku bukan hari itu maunya. Hari di mana sekolah aku libur. Jadi aku pokoknya udah siap banget lah hari itu libur, pagi-pagi udah siap gimana. Udah niat banget. Iya, udah niat banget. Terus tahu-taunya pas aku lihat Twitter, tanggal itu justru udah nggak ada. Jadi hari sebelum tanggal itu justru udah habis. Jadi aku kayak, aduh gimana nih, gimana. Terus aku baru waktu itu jajan, terus tinggal ngantongin 10 ribuan gitu. Terus kayak, aduh ini 10 ribuan. Puspa! Gian! Mana ini? Punya dia. Terus gue udah sering jajanin lo makan, jadi lo harus nggak apa-apa lah ya gitu. Oke. Waktu itu bilang ke kamu gimana? Dia bilang dia kan mau Masih audisi. inget jam berapa? Masih banget. Oke. Gitu. Jadi itu waktu itu aku ada pelajaran geografi, aku izin. Itu ingat banget hari Rabu, OTW jam 9 mungkin. Mau istirahat pertama, pas aku mau keluar, aku anterin dia ke guru piket kan, biar dia bisa izin juga. Pas aku anterin, dia bilang itu di tangga gitu, agak grande gitu. Jadi bilang gini, Pus lo ada duit nggak gitu kan? Berapa? Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, mungkin ya secukupnya buat gue ongkos ke J Expo gitu kan, kata dia. Terus kata dia, Pus waktu itu tahu kalau dia mau daftar? tahu dia oke. cerita. Terus? Terus aku bilang, tapi cuma ada segini, aku kasih 20.000 kan. Terus kata dia, ya udah deh nggak apa-apa, yang penting gue masih bisa audisi, doain gue ya di situ ya udah gitu. Pernah nggak ngucapin apa gitu ke Puspa? Hah?
pernah ngucapin Oh, apa? nggak ada gitu? lah. Janji Iya. misalnya nanti ya kalau aku menang ya. Ada. Apa? Janjinya? Janjinya katanya kalau dia udah sukses nanti. Ntar diganti terus? Iya diganti terus kata dia ya udah ya Pus doain gue segala macem gitu. Terus ya udah ya udah lo jalanin aja dulu yang terbaik segala macem gitu. Berkat 20.000 dari Puspa ya. Oke, Ya, ini iya. kita melihat ada tempat-tempat favorit ya. Kita lihat. Hai Fatin, lo masih inget nggak ini tempat kita nongkrong dulu kalau sepulang sekolah ya kan? Di tempat Ibu Mie Ayam. Iya, Ibu Mie Ayam yang sering bikinin lo mie. Kalau di sini dia kadang mie goreng, kadang mie ayam. Nggak tentu sih, nggak tiap hari tapi dia nggak suka makan pedas, saus. Dia nggak suka, makannya bendingan aja. Suka ngutang atau enggak, Bu? Enggak. Dia selalu cash kalau makan. Fatin, ini tempat sport favorit kita. Lo di sini gila banget wifi, gila banget. Lo pokoknya harus update banget Twitter, lo harus update banget YouTube. Ini tempat kita ngumpul, Tin. Iya bener banget. Terus apalagi kita istirahat kedua kan sering ngumpul di sini. Terus kita ngumpul di sini tuh karena kita udah kepisah kelas. Kita berdua kangen sama lo. Fatin, semoga makin sukses. Jangan lupain kita. Do the best buat karir kedepannya. We wish you. Wih, mabruk. Wih, kesini udah lapor ma belum? Nanti di SMS suruh pulang. Ini teman-teman segengnya semua ya? Iya. Oke. Emang enak kayak baju sekolah, udah malam juga. Lo mandi apa lu? Aku aja lah, sini. Sini. Lu gak cerita-cerita, oh gitu namanya teman. Wis, gue tahu rambut lo di blow demi kesini. Ini lagi, yang baru ulang tahun. Gue tahu lo pakai lip gloss. Nih, teman-teman segengnya suka ngapain aja sih kalau di sekolah? Ngobrol cowok. Ya itu paling banyak Fatin yang paling banyak ngomong itu. Ini teman-teman segengnya 11 orang ya total. Total 11 sama Fatin kan? Iya. Oke. Pernah dijanjiin sesuatu nggak sama Fatin? Komentar ya kalau gue udah terkenal gini. Gue ajak jalan-jalan itu. Ya, yang diajak jalan-jalan itu katanya kalau punya mobil yang hadiah dari menangnya Fatin itu saya mau diajak jalan-jalan ya kan? Terus udah? Belum juga mobilnya. Rencana itu udah diniatkan. Ada banget, pengen banget. Kapan? Nggak tahu, lagi susah waktunya. Kayak pengen sehari full gitu. Oke. Teman-temannya punya harapan apa untuk Fatin? Mungkin siapa? Semoga makin sukses lagi. Terus jangan sombong sama teman-temannya yang dulu selalu dukung dia. Udah gitu aja, selalu rendah hati. Temannya yang sebelahnya punya harapan apa untuk Fatin? Jangan lupa sama kita, jangan lupa sama teman-temannya pokoknya. Oke. Ya ibadahnya juga jangan lupa. Terus habis itu ya jangan lupa sama teman-teman, terus sama Fatinistik juga yang udah ngedukung selalu. Dari Pak Gozali punya harapan apa untuk Fatin? Untuk Fatin, kita tetap berharap untuk Fatin ini karakter sebagai siswa, sebagai pelajar tetap bisa dipertahankan. Walaupun sekarang sudah memasuki merambah dunia entertain. Baik. Fatin. Kami kembali saat lagi. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Bu Guru masih ingat pengalaman yang menarik tentang kamu. Mengapa Fatin dipanggil teman-temannya brokoli? Ya, karena Fatin waktu kelas 3 belum pakai jilbab kayak Bu Guru. Ya, rambutnya kriwul sehingga dipanggilnya brokoli. Ya, tapi ternyata brokoli yang bermanfaat. Jadi brokoli. Ya, Kribo banget. lumayan. Jadi
seharusnya aku nggak sekribo itu gitu. Pas TK aku kribo normal, lucu gitu ke bawah. Tapi mama potong kependekan kayak cowok, jadilah tumbuh dia gitu. Terus kayak, ih awas Fatin ada tawon. Gitu. Terus alat musik? Aku cuma bisa seruling sama pianika. Oke, di situ ada suling tuh. Oh serius? Wih, aku dulu kalau jadi pertama kali suling tuh karena lagu Ibu Kita Kartini. Mau nyanyi lagu apa sekarang pakai suling? Aku baru dapet hari ini sumpah. Aku baru dapat. Beneran baru dapat sekarang? Kayak udah PO kayak gitu sama suling. Oh ini ya, itu lagu yang tadi Fatin nyanyi yang lagu kemenangan itu ya? Wow, sekarang paduan suara ya. Pertama dilatih tuh, Fatin sebetulnya pengen gak sih masuk ke nada yang lain misalnya sopran gitu? Sopran 1, jadi itu suara paling tinggi. Jadi waktu itu pas padusku itu dulu masih nasibnya nggak jelas, nggak punya guru. Akhirnya kita punya guru dan lagu pertama tuh Sik Sik Si Batu Manikam, ingat banget. Itu pertama kalinya aku ngerasa kayak belajar bagi suara itu susah banget. Kayak untung aku sopran 1, sedangkan yang alto tuh apa kabar banget. Jadi dia harus beda banget, terus alto itu harus jauh. Jadi kalau di dekat sopran dia ke bawah gitu dan kita harus ulang lagi gitu. Itu bikin aku kayak yang alto-alto tuh suaranya ngebas-ngebas gitu. Kayak ih seksi banget sih suaranya, aku suka banget, rendah banget gitu suara. Bukan rendah dalam artian gimana tapi bagus gitu. Terus lebih bulat, lebih cewek yang kayak dark gitu kan. Tapi yang ngelatih oke? Iya oke banget. Oke banget. Masih ingat siapa? Oh iya, kakak. Ya Allah, ya Allah. Kakak sumpah. Kak Dani Leo. Kak Dani baik banget. Gila ini pelatih mahal banget sumpah. Pelatih mahal. Halo Mas, apa kabar? Oke. Dapat aja sih. Silakan duduk. Iya. Mas, pertama waktu ini kenapa sih? Mantap ini acara mantap. Enggak ini. Mas, waktu ngebagi suara tuh. Ya. Fatin tuh suaranya bukan cuman unik, deep. Enak deep deh dia, maksudnya dalam dan rendah, tapi rendahnya tuh rendah yang enak gitu. Jadi langsung mulai beraltoria ya. Iya. Mau dong Mas ini seakan-akan lagi latihan gitu. Fatin tuh di sopran dan emang suaranya nggak tinggi ya, tapi suara nggak tinggi itu bukan kutukan atau apa, pasti suara nggak tinggi pasti bisa rendah. Kita naik satu yuk. Kita naik lagi. Udah pindah. Nah, waktu udah di atas itu dia udah terbata-bata. Tapi kalau misalnya kita mulai dari sini lagi, 3 ya. Yuk kita turun ke B. Turun lagi ke A. Turun ke G. Mas, waktu jadi anggota paduan suara ya waktu itu, Fatin udah kelihatan uniknya gitu suaranya. Saya ingat deh dia nyanyi Granat pertama kali, mungkin saya salah satu orang yang nggak kaget dengar itu, karena udah biasa, saya udah tahu suara Fatin kayak begitu ya. Jadi emang kelebihannya Fatin itu unik suaranya. Mungkin kalau misalnya kayak kita dengar suara Vina deh. Oh unik, ada keunikan sendiri. Kita dengar suara Vina Panduwinata, Vina nih langsung gitu. Fatin saya rasa juga punya kemampuan seperti itu deh. Kayak gitu. Fatin. Mau denger lagi Fatin nyanyi nggak? Oh man, everything at once. Mau nyanyi lagu apa sekarang? Sepohan Kayu, mau nyanyi Sepohan Kayu kakak. Itu tahu lagunya siapa? Lagunya almarhum Kauj ya. Ya, setahu aku sih lagunya almarhum Kauj. Kamu tahu banyak sosok almarhum? Enggak juga. Jadi waktu sempat aku kan pengen bawain Jalan Cinta waktu itu. Jalan Cinta lagunya agak Arabik gitu kan. Dan aku bingung improve-nya kayak gimana. Improve Arabik gitu yang kayak ngaji gitu kan. Nah, Teh Ocha kebetulan deket sama Kak Pipik. Nah, jadi
waktu itu kontak-kontakan. Terus abis itu kata kru aku, KUJ tuh sempat bilang, ini lagunya mau diapain di email gitu. Terus beberapa hari kemudian ada berita itu, kita sama sekali nggak percaya, masih nggak nyangka banget sih. Sampai sekarang? Iya, kayak orang baik banget gitu, maksudnya dia bisa ceramah dengan cara orang yang bisa dimengerti sama umur-umur kayak aku. Jadi nanggepinnya seru banget, kayak pengen dia ceramah terus gitu. Jadi mau denger lagunya boleh? Boleh banget, boleh banget. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukuli palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukuli palu. Dipukuli palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Oke, hafal men. Hafal ya. Tadi alat musik udah. Olahraga apa? Aku kebetulan ikut karate. Wah, ini pada tahu nggak pada ikut karate? Tahu ya? Udah. Ada yang berani menantang Fatin. Enggak, karate nggak kayak gitu lah. Ini nih yang gede nih. Berani nggak kamu? Aku kalah. Ban apa? Kebetulan udah black belt. Black belt. Berani? kita cari-cari. Emang kenapa lihat-lihat ke belakang? Kita lihat ya cuplikannya berikut ini. Is it come, is it go? That's just how you live. Take. Fatin Sidkia gabung di klub Ranting Bumi Marinir Cilandak tahun 2006. Waktu itu Fatin masih kecil, masih lucu-lucunya. Mungkin bisa lihat di foto ini waktu pengukuhan di puncak. Fatin Sidkia ini ada di duduk kedua di depan baris keempat dari kanan. Yang ini nih.
what you don't understand. Untuk Fatin, saya pribadi mohon maaf, kemungkinan tidak bisa hadir dikarenakan saya harus berangkat ke Vietnam, ada kejuaraan ASG di sana. Harapan saya buat Fatin kedepannya, walaupun sukses di bidang menyanyi, saya harap tetap menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong. Fatin bisa latihan lagi di Ranting Bumi Marinir Cilandak ini bersama-sama kita lagi. Fatin Sidkia juara. Jadi sejarahnya kita Karate, ada aku Fadil, tuh dia kalau keluar dari main, pasti dia nangis. Pulang-pulang pasti dia nangis, pasti tuh nangis pasti. Terus mama aku yang kayak kenapa sih kok nangis terus, akhirnya diikutin bela diri. Yang tadi pelatihnya siapa namanya? Itu namanya Senpai Arif. Oke. Senpai Arif. Kalau yang itu? Oh, udah cukup, ini semua orang datang. Yoi, dari. Oke, apa kabar? Oke, ini ada yang mau dibawa ke sini ya? Sudah cukup? Sudah cukup atau tidak cukup? Apa lagi? Oke. Deg-degan nggak? Lumayan. Lumayan deg-degan. Oke, dibuka deh. Oh ya ampun, baju karate aku. Oke. Dan Fatin harus pakai baju ini. Nggak bisa. Harus. Nggak. Kita harus jeda dulu ya. Sementara Fatin ganti baju. Ya, oke. Ada beberapa gerakan yang nanti mau diperlihatkan, bukan begitu? Ya. Sesaat lagi. Ya. Haji B. Kalau yang belum percaya, Fatin pemegang black belt. Nah, sekarang kita buktikan. Oke? Fatin siap? Udah kaku banget. Oke, Fatin siap? Insyaallah. Sampai Sardi siap? Os. Oke. Haji B. Oke. Ya, gitu aja. Sudah, silakan dulu. Ini lebih deg-degan Pak, daripada nyanyi. selama latihan nih, Fatin gimana Pak? Selama latihan, dia cukup rajin sih sebenarnya, cukup rajin. Cuman pada saat ikut program prestasi, dia kayaknya agak takut gitu. Takut kena, takut capek juga ya kayaknya seperti itu. Jadi kalau pas suruh maju komite, lawan temennya kadang agak, waduh, agak gitu. Jadi Masih yang takut. Gitu. Takut apa sih Fatin? Takut kena? Takut kena, takut dia juga kena. Kayaknya kalau misalnya kalau dia kena sakit gitu kan, kasihan kayak. jadi nggak tegaan gitu ya. Jadi kalau ada lawan ketemu Fatin, kasihan. Jadi dilus-lus malah ya justru. Padahal niatnya dari awal udah, ayo, aku bakal garang nih. Tapi pas dia garang juga kayak, aduh nanti kamu kalau kena tunjuk gimana? Jadi pernah nggak terpaksa mempraktekkan itu di jalan gitu karena ada yang iseng sama Fatin? OTW mempraktekkan. Jadi waktu itu aku pengen berangkat sekolah kelas 1 SMA baru awal-awal. Terus pas di jalan itu, jadi di belakang ada langkah gitu. Dia makin cepet. Malam, siang, pagi? Pagi banget. Okay. Aku 5:30 gitu lah. Terus abis itu pas dia kayak nyolek gitu. Vina ya kata dia gitu, sosok Vina gitu. Terus aku kayak kuda-kuda gitu kan, sosok sangar gitu. Terus abis itu dia kayak takut terus pergi ke jalan yang kecil kabur gitu. Terus ke sekolah langsung cerita, woi tadi gue Ini semua emang diajarkan Pak, mulai feeling untuk merasakan ada yang mau jahat sama kita gitu. Diajarkan secara ini enggak, biasanya kayak gitu tuh kalau udah latihan kayak refleks, kayak feeling gitu timbul dengan sendirinya kayaknya gitu ya. Mau dong Fatin? Oh ya. Ibu boleh ikut ke sini yuk. Silahkan Ibu. Iya, apa kabar Ibu? Ibu.
Bu, lagi ngidamnya dulu, ngidam apa sih Bu? Lagi hamil Fatin dulu? Nggak ada yang istimewa, biasa aja. Tapi bahasa Inggrisnya mantep ya Bu? Iya, itu memang dia itu suka. dapat dari mamanya ya? Enggak juga, memang dia suka bahasa Inggris. Ngobrol dong berdua. How do you like about your fans? What do you I think? love them so much. They're like my family. They're like I can't be like here right now, famous right now, without them. I mean, today is my anniversary, my 5 months anniversary with them. Woo! I love them so much, so freaking much. I love them so freaking much. Kebiasaan Fatin misalnya dari pagi sampai malam, misalnya emang sering nyanyi. Iya, gitu. itu ini banget, seneng banget. Paling sering di kamar mandi. Makanya kalau mandinya dia lama karena sambil nyanyi itu. Sampai digedor-gedor nggak? Ini terlambat tadi sekolah terlambat. Iya. Mama ada mungkin kedepannya gitu, Fatin akan dibukakan jalan lebih lebar lagi atau Mama akan mendampingi Fatin terus gitu. Harus kuliah kah? Harus inikah itukah? Oh iya, pendidikan harus jalan terus. Akan mensupport terus kita. Oke, mau ambil jurusan apa sih Fatin? Kuliah. Musik juga. Musik juga. Sekarang nyanyi terakhir lagu Grenade dong. Iya. Oke, baiklah. Udahan ya? Ya? Udahan ya? Ya. Udah, ini terakhir. Fatin Nggak ada orang lagi lagu nggak ada. Oke. Lagu Grenade sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Fatin Sidkia Lubis. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Fatin, Foya. Silakan. As it goes, that's the way you live. Oh, take it all, but you never could. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? I gave you all I had and you tossed it in the trash. Tossed it in the trash. You to give me all your love is all I ever asked. 'Cause
Terima kasih. Fatin Sidkia Lubis.